Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas. Tanpa mengenal lelah, saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi tercatat Bapak Ibu, katanya keputusan mengejutkan. BKN umumkan tenaga honorer yang tak bisa jadi ASN di tahun 2023. Pertanyaan, siapa sajakah para honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini? Untuk memastikan informasi ini, Bapak Ibu silakan simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada satu informasi dicatat oleh UNISID bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN baru-baru ini mengeluarkan sebuah surat edaran yang mengejutkan. Ingat Bapak Ibu ya, ada surat edaran yang mengejutkan yang diterbitkan oleh BKN akhir-akhir ini. Nah, terkait apa dengan pengumuman itu Bapak Ibu? Atau surat edaran itu untuk apa? Ikuti terus informasinya. Surat tersebut membuat keputusan bahwa sejumlah tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau honorer tidak semua serta-merta bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ada alasan mendasar Bapak ya dari pemerintah yang bagaimana disampaikan oleh Menpan RB bahwa memang benar tidak semua honorer bisa diangkat sekaligus. Tetapi secara bertahap atau secara prioritas, maka semuanya nanti honorarnya akan dituntaskan pastinya. Jadi keputusan ini tentu saja menjadi pukulan ya, pukulan telak bagi para tenaga honorer yang telah lama berharap untuk mendapatkan status kepegawaian dalam arti pegawai negeri yang lebih stabil. Kenapa? Karena memang dengan menjadi pegawai negeri atau PNS ini, maka segalanya untuk Bapak Ibu honorer nantinya atau untuk ASN ini ya bisa terjamin dari sisi status, penghasilan, dan karirnya termasuk demikian juga dengan jaminan kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, BKN bahkan menetapkan nama-nama tenaga honorer yang harus menerima kenyataan pahit tersebut. Meski hasil keputusan ini mengundang keprihatinan banyak pihak, terutama bagi para tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi lebih dan secara signifikan dalam berbagai bidang, BKN tidak hanya memberikan hasil keputusan yang mengecewakan saja, akan tetapi juga menyajikan beberapa opsi dan solusi mudah untuk para tenaga honorer di Indonesia ke depan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan terus berupaya dalam melakukan penataan ulang terkait dengan kesejahteraan para honorer, termasuk masalah gaji dan aspek penting lainnya. Hal ini merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah terhadap para tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Meski demikian, para tenaga honorer juga harus memperhatikan, ingat Bapak Ibu ya, semua Bapak Ibu honorer wajib memperhatikan beberapa poin penting dalam seleksi P3K tenaga teknis di BKN pada tahun anggaran 2022 yang lalu. Nah, sepertinya ini yang diceritakan di sini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana ya para honorer yang diangkat melalui seleksi P3K untuk tenaga teknis di BKN pada tahun anggaran 2022. Mereka harus mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan melengkapi berkas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika tidak, mereka dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau
P3K. Data pengisian DRH dan kelengkapan dokumen P3K tenaga teknis BKN tahun anggaran 2022 ini menunjukkan bahwa terdapat 2 orang tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Ingat Bapak Ibu ya, ada 2 orang saja yang telah ditetapkan tidak memenuhi atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi sayang Bapak Ibu ya, tinggal 2 orang saja ya, ini untuk instansi yang berkaitan. Jadi kedua honorer tersebut tidak mengirimkan surat atau kelengkapan dokumen penting yang sudah ditentukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, mereka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, bagi para tenaga honorer yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang seleksi P3K, tenaga teknis di BKN pada tahun anggaran 2022, maka sumber informasi ini atau informasi Unius ID ya sebagai media informasi elektronik merupakan sumber informasi terpercaya untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan pengetahuan seputar dunia kerja dan kepegawaian di Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, di sini sudah ada himbauan bahwa melalui media Unius ID menyediakan berbagai informasi terkait dengan informasi pembahasan tenaga honorer dan hal lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu itulah informasinya. Semoga semua Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi lama selama ini, apa dan bagaimana mimpinya untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, semoga terwujud dengan baik. Maka dengan terwujud, maka selamat kepada Bapak Ibu honorer yang akan segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terkait dengan penataan Bapak Ibu honorer menjadi ASN, maka ini adalah suatu hal yang wajar, bisa diprediksi bahwa semua honorer yang telah terdaftar dalam database ini nantinya ya, ini akan benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar bahwa pemerintah berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan tenaga honorer dengan catatan tidak akan memperlakukan PHK massal, kemudian tidak akan merugikan honorer dari sisi pendapatan selama ini. Seterusnya, hal lain yang ada hubungannya dengan jaminan keselamatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Jadi Bapak Ibu honorer, bagi yang belum ada kepastian terkait dengan bagaimana nasibnya pada penataan honorer non ASN, silakan dicek Bapak Ibu ya melalui link yang ada yang telah tersedia atau melalui laman yang telah ditetapkan oleh BKN terkait dengan pengecekan daftar Bapak Ibu honorer di database BKN. Demikian informasinya, semoga impian Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini bisa tercapai dengan baik. Terima kasih.